datang kepada Tuhan bersama-sama. Kepada siapakah kami akan datang ya Tuhan? Di tengah-tengah segala ketidakpastian dunia ini, kalau bukan kami datang kepada Tuhan sendiri. Satu-satunya Allah kami yang pasti, Allah kami yang tidak berubah, Allah kami yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Tuhan terima kasih. Di sini kami Tuhan menanti-nantikan berharap penuh hanya kepada Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami di tahun-tahun yang lampau. Dengan itulah kami menatap masa depan kami ya Tuhan bersama dengan Engkau. Bawa kami semua Tuhan untuk menghayati kehadiran-Mu, firman-Mu dalam hidup kami. Dan buat kami mengerti firman-Mu, buat kami menghidupi, melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sini kami menyerahkan diri kami kepada-Mu Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu, urapi kami semua ya Bapa. Dalam kasih karunia-Mu, dalam kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal dan mulia selama-lamanya. Mari kita naikkan ref bagian ini. Saya minta izin buka masker ya saudara ya. Sorry ya. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, siapa? Allah di hidupku. Lalu? Tiada yang lain, hanya Kau. Siapa itu? Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Walau apa? Walau dunia semua bergoncang. Dengan iman Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Apa? Kau tetap Allah. Sekali lagi. Kau tetap Allah. Silakan duduk saudara. Mari kita buka Mazmur 46. Kita melanjutkan pujian dengan cara bermazmur bagi Tuhan. Tema hari ini bagi saya, satu sisi saya dipanggil untuk berkhotbah, Mazmur 46. Tapi di sisi yang lain ini seperti sebuah sebuah reuni tersendiri dengan bagian firman Tuhan ini saudara ya. Ada satu, reuni lah begitu. Pokoknya perjumpaan ulang dengan Mazmur 46. Karena ayat-ayat ini pernah begitu kuat mempengaruhi hidup saya, meneguhkan, menguatkan. Saudara bayangkan Mazmur ini ditulis dalam nuansa, karena judulnya adalah Mazmur 46 untuk pemimpin biduan. Jadi yang menulis Mazmur ini menulisnya adalah untuk pemimpin penyanyi, pemimpin para biduan, pemimpin paduan suara. Dari Bani Korah dengan lagu, kira-kira begitu ya, ada musiknya harusnya alamot, dan ini bentuknya nyanyian. Nah saya nggak janjian nih sama dia nih, tapi dia kayaknya sangat menikmati dan saya ingin menikmati itu juga. Serius saudara ya. Saya tuh tadinya udah membayangkan waktu mau khotbah ini ada satu bagian, nanti saya cerita. Tapi karena ada musik ini, saudara bayangkan jadi waktu dia menuliskan lagu ini mungkin zaman sekarang kayak Ed Sheeran lah ya. Tapi Ed Sheeran bukan tulis lagu rohani sih ya, Andi Ambarita lah kira-kira gitu lah ya. Lu tahu gak itu siapa yang gue sebut? Kalau nggak tahu ya Tom Cruise lah. Tapi dia bukan penulis lagu, udah lah ya, cukup ya. Sudah ngerti ya. Jadi orang yang sangat menghayati musik dan dia ingin mengungkapkan hatinya, perasaannya, jiwanya, kehidupannya, pengalamannya dalam bentuk pujian.
Nah, saudara bedakan antara baca narasi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah orang tuliskan kisah cerita. Bedakan sama Rasul Paulus menulis surat, itu adalah sebuah surat yang dituliskan. Nah, bedakan ini adalah sebuah mazmur, sebuah puisi, sebuah ungkapan jiwa, ungkapan batin. Kadang-kadang kalau puisi, saudara, kalau zaman dulu tuh, langit akan, lautku seberangi, gunung akan kudaki, kalau lagi jatuh cinta gitu kan ya. Terus kita yang lebay bilang, coba lu daki dulu dah, kan gak begitu ya. Itu ungkapan puisi, ungkapan puisi. Tetapi ungkapan puisi itu tuh seperti sesuatu yang mewakili segenap hati, segenap jiwa. Nah, penulis Mazmur ini ingin titip kepada pemimpin biduan. Satu hari pimpinlah pujian ini. Buatlah lagu ini, ada musiknya. Dan katakan kepada orang yang mendengarkan. Ayat kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Katakan kepada para pendengar sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sangat terbukti. Sebab itu semua yang mendengarkan lagu ini akan merasakan kita tidak akan takut. Kenapa? Ada 4 kemungkinan. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, beritahu mereka pendengar, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Ini bukan sebuah tulisan hayalan, halusinasi, ini pengalaman real sebagai penolong sangat terbukti. Lalu dia cerita dah ayat ke-5 sampai ke-8, lalu 9 sampai 12. Baru saya tanya brother kita, memang lu rencana main terus atau memang karena pengen? Atau memang beginilah sing? Oh oke, ya udah kalau gitu lu main terus, gua ikutin. Karena saudara saya waktu siapin ini saya membayangkannya, contoh lagunya adalah misalnya kalau kita nyanyi kayak lagu-lagu tadi, nyanyi dari bait pertama terus ref kan. Kadang-kadang pernah nyanyi lagu dari ref gak? Ya kan ya, tiba-tiba habis doa terus gini. Di saat, susah kan, lu masuk ya. Nah nada itu. Kasih gue satu nada ya. Di saat badai, lu main di mana? Nah, ceritanya kita belum janjian. Kasih gue satu nada ya. Jadi kalau ini lagu baru ceritanya ya. Ini kan tulisan karya. Nah, anggaplah saudara belum pernah dengar ada lagu Di Saat Badai Bergelora ya. Saya penciptanya ceritanya ya. Ceritanya loh ya. Ini di tengah-tengah kehidupan lagi setengah mati, lagi galau, lagi bergumul. Terus tiba-tiba kalau penulis lagu kan mesti bayangkannya kayak pelukis, di dalam pikirannya udah ada, cuma belum tertuang, oke? Ya kalau lu yang kuliah arsitektur lu ngerti lah ya, lu udah punya gambaran mau bangun bangunan apa, tapi lu belum tulis, belum gambar. Kalau lu tukang masak, lu udah kebayang mau masak apa gitu, tapi lu masakannya belum jadi gitu, tapi udah tahu stepnya, oke? Puisi dan mazmur mesti dihayati orang-orang yang punya jiwa seni. Kalau lempeng aja lu bingung ya. Jadi ceritanya kan seniman yang gak pernah dengar lagu yang lain-lain, gak pernah dengar lagu ini, tapi tiba-tiba dia bikin sendiri gini, terus tiba-tiba dia menghayati. Hidup dia lagi galau, terus dia mulai dari refnya gitu. Mana nadanya satu-satu? Di saat kurang tinggi. Naik 2, naik 3 lagi lah sebelah sana. Satu nada ya. Stop satu nada. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Allah. Kok lu tahu lagunya? Kan lagu baru. Terus sampai belakangnya. Ku tenang sebab Kau Allahku. Nah, si penulis Mazmur ini mau bilang begini. Pemimpin biduan, buatlah lagu ini sedemikian supaya waktu orang mendengar, orang bisa berkata,
Aku tenang sebab Engkau adalah Allahku. Nah, saudara, tafsiran ini nggak tahu yang mana bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Bisa 3 bait, bisa 1 ref 2 bait. Nah, zaman sekarang kan kita nggak tahu, ada kodanya lagi ya, yang diulang-ulang kayak tadi kan. Zaman dulu kayak apa nggak ada yang tahu. Tapi saya waktu baca ini, menghayati ini, dengerin khotbah bertahun-tahun yang lalu yang saya bilang perjumpaan pribadi. Ini seperti sebuah referen bagi saya ayat 1-4. 58 itu bait 1 bait, 9-12 1 bait bagi saya ya. Nggak usah pusing dulunya gimana. Itu kan mazmurnya dia. Ini saya jadikan mazmur ini pribadi buat saya. Terus versinya bahasa sendiri. Boleh juga, nanti kita semua jadi penulis mazmur. Versi sendiri. Setelah nyanyi refnya, lalu lagu tadi gimana? Depannya kan, depannya. Ceritanya saya kepikir sendiri kan, belum ada lagu ini, belum ada. Terus tiba-tiba saya lagi bayangin gitu. Oh Tuhan, lingkupiku. Kan gitu ya. Dengan sayapmu. Asik loh ada dia loh. Tadi aku gak bayangin lu loh. Serius. Gue habis sentuh-sentuh lu cuci tangan loh ya. Saudara, lalu bayangkan bait pertama nanti penulis mazmur ini berkata gini. Beritahu kepada semua yang mendengar, sekalipun 4 hal terjadi, sekalipun apa? Bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, ribut dan berbuih airnya, gunung-gunung goyang oleh geloranya. Beritahu pendengar, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena Allah itu adalah our refuge and strength. Sebagai penolong in times of trouble, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Lalu masuk bait pertama, kira-kira gitu lagu tadi. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Pemimpin biduan, buat mereka yang dengar mesti tahu itu ya. Kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Lalu 7-8, biarin bangsa-bangsa ribut, biarin kerajaan-kerajaan goncang. Tapi kalau Tuhan memperdengarkan suaranya, bumi pun akan hancur. Kenapa? Karena Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Lalu masuk ke refnya kan. Kebayang gak sih? Kan dia, lingkupiku di saat badai. Masuk refnya lagi. Bergelora. Lalu dipenutup lagi. Terus penutup. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara yang tahu lagu, saudara pasti bisa menghayati itu. Istri saya penyanyi soalnya. Jadi saya menikah dengan seorang penyanyi 23 tahun lebih udah. Kebayanglah rumah kami penuh dengan lagu. Setiap hari itu bose nyala pakai lagu ini, lagu itu. Lalu nanti tiba-tiba istri saya lagi nyanyi sendiri. Dan kadang-kadang dalam situasi tertentu yang sangat penuh penghayatan, kami menyanyi bersama dan kami menangis bersama. Kadang kami tertawa bersama. Karena lagu memang seharusnya bisa membuat kita menghayati apa yang kita katakan. Nah, mazmur ini ditulis seperti itu nuansanya. Lagi-lagi yang gak punya nilai seni, lu bingung gua khotbah apa. Yang punya nilai seni lu ngerti banget. Sama kayak lu lihat lukisan, bagus ya, apanya yang bagus? Karena lu gak ngerti lukisan kan gitu. Tapi ya udahlah, semoga Tuhan mengaruniakan khusus ada bahasa roh, ada bahasa seni. Khusus kali ini ya, khusus kali ini. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti. Versi masing-masing, tafsir sendiri. Udah sampai refnya nih. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ayat 9-12, ceritanya bait berikutnya. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah. Kalau zaman sekarang kita baca begini kayak iseng, mematahkan busur panah. Emang bisa, busur panah kan hebat banget tuh. Siapa tuh jagoannya? Udah nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya udah nggak jadi.
mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Pemimpin biduan beritahu kepada pendengar untuk diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Persis kata terakhirnya, ayat 8 terakhir, sama ayat 12 terakhir. Baca sama-sama. Gak apa-apa lu mau lihat yang 8 terakhir boleh, yang mau 12 terakhir boleh, karena gak bakal tabrakan. Yang lihat 8 terakhir boleh, yang lihat 12 terakhir boleh. 1, 2, 3. Kota, benteng, kita ialah Allah Yakub. Sambung dari atasnya. Gak apa-apa lu mau lihat yang 8 boleh, yang 12 boleh. Atau sekarang lu lagi lihat-lihat jadi gak baca ya. 1, 2, 3. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kenapa saya lebih pilih ini bait? Karena endingnya mirip. Jadi bait, ujungnya bait adalah Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, gitu loh nyanyinya. Ngerti gak sih? Bercanda. Dapat ya? Oke, saudara bayangkan Mazmur ini sekarang penjelasan singkatnya. Agak panjang sedikit sih ya. Enggak. Pokoknya alarm bunyi aja 30 menit. Saudara, waktu pemazmur ini menulis ayat 1 saja, dia nggak mau orang salah ngerti. Dia langsung membayangkan 2 kemungkinan. 1. Sekarang lihat sama-sama. Ayat kedua berarti di Alkitab kita ya. Bahasa Indonesia ayat kedua udah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi our refuge and strength. Tapi dia kasih satu bagian lagi, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Maksudnya apa? Ternyata ini pernah dikhotbahkan, pernah dihayati, pernah ditafsir dan direnungkan dan saya menghayati sendiri. Ini dua bagian seperti mau bilang begini. Ada satu pengalaman saya, misalnya contoh ya. Tadi saya udah beli tiket nih, naik pesawat itu nih. Tiba-tiba entah bagaimana saya terlambat bangun nih. Saya nggak bisa jadi berangkat nih. Tiba-tiba setelah saya nggak bisa berangkat, saya udah marah-marah, udah beli tiket baru nih, dan seterusnya. Tiba-tiba saya dengar pesawat itu meledak, ngerti ya? Mestinya di dalam mati dong, tapi nggak jadi mati. Bagiku Allah adalah kekuatan, refuge and strength, tempat perlindungan. Naik mobil nih, udah hampir kena tabrak, nggak kena tabrak loh. Ada pengalaman begitu nggak? Ada. Alkitab punya cerita itu. Abraham bawa anakmu korbankan, ya kan? Ishak dibawa, serius sungguh-sungguh dibawa loh, diikat pakai tali segala loh, udah siap dibunuh loh. Pas angkat pisau lalu Tuhan bilang stop, nggak jadi. Kamu sudah siap tanggung resiko, tapi Tuhan belum izinkan resiko itu kamu alami. Kamu bergumul di kantor, kamu udah siap kalau hidup benar nanti bos bisa marah. Ya udahlah kalau sampai harus resign ya resign lah. Kamu terus jalan dalam kebenaran, integritas, kamu gak mau curang, kamu percaya Allah tempat perlindungan. Tuhan kekuatanku, aku tak sanggup mengingkarimu, aku tak sanggup mengkhianatimu, tapi resikonya aku akan keluar dari kantor kalau ketemu bos kayak begini ya Tuhan. Tapi apa yang harus kupilih? Aku memilih Engkau. Karena Engkau adalah Allah kota benteng yang teguh. Engkau adalah Allah Yakub bagiku. Pengalamanku denganmu membuat aku tak mau mengkhianatimu. Tapi ada resiko aku diberhentikan ya Tuhan. Tapi aku tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Aku tetap hidup dalam imanku, integritasku kepada Tuhan. Resikonya dipecat. Entah bagaimana, nggak jadi dipecat loh. Bosnya ganti, atau dia sakit kali, atau apalah gitu. Kalau begitu terus hidup enak ya. Mau ini nggak jadi, mau itu nggak jadi, benar nggak ya? Tapi Alkitab kan ada contoh lain. Maka Raja Nebukadnezar itu mendirikan patung yang tinggi dan meminta semua orang menyembah. Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan 3 orang kan. Kalau engkau nggak sembah, lempar dapur api, betul nggak?
Lalu mereka berkata begini, jikalau Allah kami mau melepaskan kami, dia mampu dan sanggup melepaskan kami. Tetapi jikalaupun dia memilih tidak melepaskan kami, ini versi terjemahan langsung ya. Kalaupun dia memilih tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah kepada Allah lain, kepada dewa lain, selain kepada Allah kami. Nah kalau cerita tadi kan mestinya nggak jadi lempar dong. Rajanya kan mikir lagi, ya udah nggak usah dah, gitu kan? Cerita tadi, bener dong. Tapi cerita ini apa yang terjadi? Lempar bener. Alkitab bahkan kasih sampai contohnya lempar bener-bener lempar itu lempar bener-bener. Kenapa? Karena pilih Algojo yang gede-gede angkat mereka kan. Waktu Algojo gede-gede angkat mereka mau lempar dapur api, apa yang terjadi Alkitab tulis? Si Algojo mati, ngerti nggak? Udah masuk ke api belum? Belum, masa masuk sama-sama? Kan enggak dong. Dia di luar api dong, dia lempar dong. Logikanya yang di luar api mati, ini dalam api mestinya mati double, bener dong. Mati kuadrat lah gitu ya. Yang di luarnya mati dan Algojo loh. Kebayang nggak? Ini fakta atau rekayasa? Fakta. Alkitab mau jelaskan dengan sejelas-jelasnya fakta. Bahwa memang ada orang mati waktu ngangkat ke dapur api. Ada orang yang mati di sekitarmu. Itu fakta. Ada orang yang berdekatan dengan api, tidak masuk api pun sudah mati. Dan engkau Sadrak Mesak Abednego dilempar ke dalam api. Masuk benar nggak? Masuk benar. Cerita tadi kan nggak jadi mestinya. Kalau ini masuk benar nggak? Masuk benar. Jadi mereka masuk ke dalam kesesakan berarti. Mereka masuk ke dalam trouble. In times of trouble. Lalu raja bingung. Karena raja berkata, bukankah yang kita lempar 3 orang? Lalu mereka berkata, iya betul. Lalu raja melihat berapa orang? 4. Nah pemazmur ini nggak tahu cerita Sadrak Mesak Abednego atau pengalaman pribadi. Tapi dia bilang begini, sebagai penolong in times of trouble, dalam kesesakan, sangat terbukti. Oke, thank you. Jadi kisah hidup orang Kristen anak Tuhan itu bisa betul-betul tadinya hampir kecelakaan, hampir tabrakan, hampir sakit, hampir ini nggak jadi. Betul nggak? Betul. Tapi apakah berarti waktu kita jadi sakit, jadi tabrakan, jadi kecelakaan, lalu di situ Tuhan tidak menolong? Enggak, kata pemazmur. Tetap Tuhan nolong. Dapat nggak refnya? Bagi saya ini refnya ya. Bagi saya ini refnya. Jadi hidup kita sepanjang 2022 ini nanti bikin musik sendiri. Sekarang baru tanggal 2 soalnya. Masih ada 363 kemungkinan hari yang berbagai peristiwa. Aduh. Apakah Tuhan akan menolong kita di dalam refuge and strength? Atau Tuhan akan menjadi penolong in times of trouble? Apapun itu nggak apa-apa, kata pemazmur. Kenapa? Karena di dalam kota Allah, Allah lah yang pegang kendali. Di dalam kota Allah, bait pertama ya, karena udah tinggal 5 menit ini saya simpulkan aja. Di dalam kota Allah, Allah lah yang pegang kendali. Pertanyaannya adalah waktu lu mau pindah kerja, lu cari kerja, lu cari apa? Lu cari siapa? Atau lu cari di mana Tuhan mau lu berada. Karena di mana Tuhan mau engkau berada, Allah memang hadir dimanapun. Tetapi kita bukan Allah. Allah hadir dimanapun, tetapi kita punya space and time. Dan kita akan hidup dengan Allah di dalam space and time. Maka bukan kita yang memilih kantor tempat kita kerja, tetapi Allah memilih untuk kita. Dan waktu engkau masuk ke dalam rencananya, itulah kota Allah bagimu. Engkau ingin pacaran, bukan engkau yang cari sendiri, tetapi engkau percaya Allah menyediakan bagimu, dan engkau mulai pacaran dengan pasangan yang Tuhan mau, dan menikah dengan dia, itulah kota Allah bagimu.
Dan mumpung belum menikah, pikirkan baik-baik apakah engkau akan menikah dengan orang yang membuat engkau hidup di dalam kota Allah selama-lamanya. Atau engkau penuh penderitaan di dalam pernikahan dan engkau ingin pergi dari sana bagaikan neraka dan ingin bercerai rasanya gitu. Mumpung belum menikah, pikirkan itu baik-baik. Apakah engkau akan menikah dan masuk ke dalam sebuah kota Allah? Kalau iya, maka anakmu lahir seperti apapun, Allah adalah kota bentengku, tempat perlindunganku. Bahkan in times of trouble, dia penolongku. Lalu bait berikutnya yang terakhir, kalaupun bangsa-bangsa harus berantem, negara sana pilih presiden berantakan, di situ ribut, di situ ribut, di sebelah sana ribut, di situ ribut, setengah mati. Maka muncullah lagu, ceritanya belum ada lagi lagu itu ya, ceritanya belum ada lagi. Lalu dia ciptain lagu satu lagi. 1000 rebah di kiriku, selaksa 1000 dekan kananku. Gimana lagunya? Nggak tahu, ya udahlah. Tahu nggak lagunya? Meskipun berapa sih 1000 rebah di kiriku, apa di kananku, lu nggak tahu juga ya. Gue belum ciptain sih ya. Ya udah tunggu gue ciptain. Dia tahu kayaknya ya. Asik. Terus. Kananku. Tetaplah Allah. Iya. Jadi dia punya pengalaman begini. Dia melihat orang benar-benar mati di sampingnya. Benar-benar mati. Dan dia masuk ke dalam in times of trouble. Tapi di dalam in times of trouble, Yesus hadir di situ. Dan Yesus bawa mereka keluar dari dapur api. Dan bau gosong pun gak ada, Alkitab tulis, ngerti ya? Lalu karena keberanian yang taat kepada Tuhan, itulah kemudian raja itu sampai berkata, Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Karena dia bukan Allah yang sekedar jauh, tetapi Allah yang hadir. Dan lewat kesaksian hidup kita 2022, sama-sama menghadapi pandemi, kerugian ekonomi, kemungkinan apapun. Orang melihat ada bedanya, orang Kristennya dising nih, anak Tuhan yang dising. Kok lu beda ya? Iya. Karena gue percaya, meskipun gue dalam in times of trouble, meskipun bangsa-bangsa rusuh, meskipun kiri kanan berkelahi dan berantem, meskipun semua kemungkinan ada, Allah semesta alam, Allah Yakub adalah peganganku. Lalu dia masuk ke refnya lagi. Di saat badai bergelora, aku tetap tenang. Udah habis waktunya. Refnya. Ceritanya lagu baru. Di saat badai bergelora. Terus dia bilang apa? Nah, kalau lu tinggal di kota Allah, lu boleh nyanyi itu. Kalau lu nggak tinggal di kota Allah, main-main sendiri, lu nggak akan tenang hidup lu. Salah lu sendiri. Allah ada dimanapun. Tapi Allah memilih tempat bagimu untuk pelayanan, untuk hidup, untuk bekerja, untuk menikah, untuk mengasuh anak. Ah, ini alarm saya bunyi, artinya waktunya habis. Mau ngomong lagi juga udah nggak boleh, tinggal nyanyi aja. Terus nawar, 1 menit ya, lu aku nawar. Apapun yang terjadi, ini Mazmur sudah ditulis. Pemimpin biduan membuat nyanyian. Saya menikmati Tuhan 47-48 tahun usia sekarang. Dan saya baru merayakan 30 tahun terima Yesus. 1 Januari 92, kemarin 1 Januari 2022. 30 tahun yang lalu, saya masih penjahat yang masuk neraka. Tapi gara-gara 1 Januari 92 saya terima Yesus. 30 tahun hidup berubah dalam anugerah. Maukah engkau ikut serta?
Dan lagi bersama-sama dengan para biduan, para pemazmur, dan orang-orang Kristen dimanapun. Dunia tetap bisa goncang, laut bisa bergelora, apapun bisa terjadi. Masihkah engkau percaya kepada Allahmu? Kalau iya, mari nyanyikan lagu ini bersamaku. Refnya ya. Mari kita bangkit berdiri. Di saat badai bergelora ya. Di saat badai bergelora. Katakan. Ku akan terbang bersamamu. Kenapa? Bapa kau Raja atas. Persis seperti kata dia nih. Tuhan semesta alam. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi refnya ya. di saat Badai bergelora, mungkin artinya pekerjaan bergoncang, pasangan berubah. ku akan terbang Mungkin masalah-masalah akan timbul. Bapa kau Raja atas semesta. Katakan apa? ku tenang sebab Kau Allahku. Kalimat terakhir. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di kebaktian pertama tahun 2022 ini kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Teman-teman, kau berkata, kenapa sepanjang 2021 saya nggak pernah tenang? Ya jangan-jangan kamu mau jadi Allah. Jangan-jangan kamu marah sama Allah barangkali justru. Jangan-jangan kamu marah dengan keadaan kamu. Kamu pengen pegang kendali tetapi semua tak terkendali. Hari-hari pertama di Januari 2022 mengajak kita tundukkan hati kita, mengakui dosa. Tuhan, jikalau aku selama ini tidak menjadikan Engkau Allah dalam hidupku, Tuhan ampuni aku. Katakan itu dalam hatimu. Kalau selama ini aku terlalu bergantung, depend on pacar, pasangan, harta benda, kedudukan, orang tua, jabatan, relasi apapun. Terlalu mengandalkan itu lebih dari mengandalkan Tuhan. Katakan hari ini, Tuhan ampuni aku. Kalau sepanjang 2021 engkau punya rencana-rencana, engkau bilang aku harusnya begini, seharusnya begitu, aku sudah punya ini, punya itu, target-target. Gara-gara pandemi dan apapun, semua gak terjadi, engkau marah kepada Tuhan. Izinkan hari ini engkau berdamai dengan Allah. Katakan ya Tuhan, engkau Allah, aku bukan. Engkau Allah, aku bukan. Aku datang kepadamu mengakui dosaku. Teman-teman ambil waktu pribadi, doa pengakuan dosa secara pribadi. Refleksikan hidupmu, karena engkau yang paling tahu detailnya. Tetapi inilah saatnya. This is the time to repent. Ini waktunya untuk bertobat. Untuk mengaku dosa. Untuk refleksi diri dan kembali lagi kepada Tuhan. Ini waktunya. Tuhan, terima kasih Engkau mendengar jeritan hati kami masing-masing. Jeritan dosa, jeritan keterpurukan, jeritan kesepian barangkali Tuhan. Jeritan merasa diri begitu rapuh, jeritan merasa diri begitu tidak berharga. Namun Tuhan, di awal tahun ini kami mendengar Engkau berfirman. Engkau izinkan kami bermazmur, bernyanyi bersama.
dalam kesesakan, Engkau sebagai penolong sangat terbukti ya Tuhan. Maka kalaupun kami harus masuk ke dalam kesesakan, masuk ke dalam masalah, masuk ke dalam problem, kami tetap akan bersama-sama dengan Tuhan. Namun kalau Engkau Tuhan mengizinkan kami lepas dari masalah, lepas dari problem, jangan biarkan kami take it for granted. Tetapi kami ingat Engkau Allah tempat perlindungan kami, Engkau kekuatan kami. Sehingga apapun pengalaman hidup kami, seperti Abraham kah, seperti Sadrak, Mesak, Abednego kah, kami tetap menjadikan Engkau Allah. Allah yang menguasai hidup kami, Allah yang memegang kendali hidup kami. Sepanjang 1 tahun 2022 ya Tuhan, kami mulai dengan hari ini beribadah kepadamu, dan kami serahkan semua kami dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang terus berfirman kepada kami dalam setiap pengalaman-pengalaman sepanjang tahun 2022. Firman-Mu masih terus berbunyi dan masih terus meneguhkan, mengokohkan iman kami, apapun yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.